datang kembali di channel saya Manik05. Kali ini saya akan membuatkan logo yang berbahasa Pak-Pak ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, lanjut, kita sudah masuk ke aplikasi Pixel Lab. Kita ubah dulu aspek rasionya, kita pilih YouTube thumbnail. Oke, kita buat teksnya. Saya buat di sini, saya ketikkan di sini, saya buat di sini, kita kalah Pak-Pak nanti ya. Oke, next, kita ubah fontnya dulu. Saya pilih font Start 7 ini ya. Nanti fontnya ini sudah saya sediakan di link deskripsi. Oke, kita pilih padding ya, supaya tidak hurufnya, fontnya tidak terpotong. Lanjut, kita pilih stroke-nya, kita tebalkan sekitar 18, lalu oke. Kemudian kita pilih color ya, warnanya. Yang di sini saya pilih gradient ya. Saya pilih yang warna hijau, maksud saya biru hitam ya. Begini cara pembuatannya, tinggal geser. Oke, lalu oke. Next, kita kemudian ke spasi ya. Kita agak memperapat ya spasinya, jarak fontnya ini. Lalu kita miringkan yang ada i, kemudian kita setel paddingnya lagi supaya tidak terpotong fontnya. Kemudian kita ubah lagi spasinya, kita rapatkan lagi ya supaya enak sedikit dilihat. Kita copy lagi, lalu kita di sini kita ketikkan Pak-Pak ya. Oke, kita tarik supaya menyatu. Kemudian kita atur sesuai bagaimana supaya cocok posisinya ya. Lalu Pak-Pak ini kita ubah warnanya. Ini juga saya gunakan gradient ya, kuning sama hitam ya. Oke, lalu kita copy, lalu di sini kita ubah lagi satu kata lagi, itu kalap ya. Lalu fontnya kita ubah juga, kalap ini, kata kalap ini kita ubah fontnya. Atur dulu sebagus mungkin, lalu kita ubah fontnya. Di sini saya pilih saja fontnya, kemudian kita ubah warnanya menjadi oranye ya. Di sini saya tidak menggunakan gradient, hanya satu warna, kita pilih color aja. Kemudian kita agak memperlebar sedikit ya. Di sini teman-teman bisa mengkreasikannya sesuai keinginan teman-teman ya, supaya bagaimana lebih bagusnya lagi. Lalu kita pilih lagi, kita atur, kita pilih warna hitam, offsetnya sama offset 6, offset X sama Y nya kita buat offset X nya 8, offset Y nya 6 ya. Lalu kita tekan centang,
Kemudian kita buat juga kata pak-paknya ini, kita rubah juga. Ini blur radiusnya kita nolkan saja. Kemudian offset X ini kita buat 8 dan offset Y nya kita buat 6, lalu centang. Setelah itu kita copy, kita buat dulu garis fontnya ini berbentuk garis saja ya. Caranya kita pilih warna fontnya tadi jadi transparan ya, supaya tinggal stroke-nya lagi yang kita pakai, kita gunakan. Kita pilih yang warna biru, lalu kita cocokkan ya, supaya lebih menarik sedikit variasi daripada hurufnya ini. Nah, kemudian kita kunci di kedua kata ini, kemudian kita buat lagi garis huruf berbentuk garis ini, kita transparankan warnanya, lalu kita kecilkan stroke width-nya ini jadi 4 ya, lalu kita atur supaya lebih mantap lagi. Lalu kita satukan kedua kata ini, kita gabungkan supaya tidak terpisah mereka, jadi sudah menjadi nyatu ya. Kemudian kita edit juga jaraknya lagi, kita perapat lagi ya. Kita ubah blur radiusnya, kita kosongkan, offset X nya 4 dan offsetnya 5, lalu kita geser. Di sini kita klik dulu tulisan, kita taruh di tengah. Di sini teman-teman bisa mengkreasikannya sesuai keinginan teman-teman ya. Kalau saya hanya membuat sebagai contoh supaya teman-teman bisa mengikuti dan belajar cara membuat logo di aplikasi Pixel Lab ini. Nah, kebetulan saya di sini orang pak-pak, maka saya buat kata-kata bahasa pak-pak ini. Kita kalak pak-pak. Kita atur serapi mungkin. Teman-teman boleh mengkreasikannya lebih keren lagi ya. Di sini saya hanya membagikan pengalaman dan membagikan cara menggunakan aplikasi Pixel Lab khususnya untuk membuat logo ya. Oke, kemudian kita pilih bezier ya. Di sini bezier ini saya gunakan supaya ada yang ruang-ruang tembus ini supaya kita hitamkan semua ya, kita tutupin semua. Jadi kita menggunakan bezier di sini ya, supaya bisa lagi begini teman-teman. Oke, bisa di zoom supaya lebih enak kita mengkreasikannya. Kita gunakan. Oke, kita sedikit lagi kita atur serapi mungkin. Kita tarik. Supaya kesannya nampak bayangan belakangnya itu hitam. Kita atur ya.
kita atur supaya bagaimana enak dilihat. Oke, kemudian sudah selesai tahap berikutnya, lalu kita buat di sini sedikit variasinya ya. Di sini saya percepat. Lalu kita pilih warnanya di sini yang gradien ya, gradien. Pilih yang lalu kita yang hitam ini kita pilih warna biru ya. Sini kita tarik sedikit supaya nampak blurnya ya. Oke, lalu sebelum itu kita atur sedikit lagi struknya atau garis pinggir hitamnya, kita tebalkan sedikit ya. Lalu kita klik layernya ini supaya bisa kita taruh di paling belakang. Kita geser paling bawah. Oke, lalu kita tambah shape lagi. Di sini saya ini membuat garis pada bagian variasinya tadi ya, saya taruh garis hitam di variasi yang barusan saya buat tadi ini. Kita perkecil ya, kita atur serapi mungkin. Oke teman-teman, bila suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini, supaya lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman mendapat update terbaru dari channel saya. Lalu kita copy lagi ya teman-teman ya, garis hitamnya ini kita copy, kita geser. Sini next kita copy lagi, geser. Sini saya percepat. Oke, segini saja. Lalu di sini mentahannya sudah saya buat, jadi ini juga mentahannya bisa teman-teman download di link deskripsi yang sudah saya taruh di link deskripsi. Teman-teman tinggal mendownloadnya saja. Ini kita pindahkan ke belakang ya teman-teman, tahannya ini.
Kemudian di sini kita menyatukan semua font tadi ya. Oke, kemudian kita atur posisinya gimana supaya cocoknya, kita atur ya seperti mungkin. Saya buat seperti ini. Sangat gampang teman-teman ya cara membuat logo seperti ini. Kemudian kita save ke galeri. Oke, demikianlah tutorial kali ini teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Goodbye.